sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sampailah pada hari yang ke-21 Ramadan 1447 Hijriah. Kalau kemarin-kemarin rasanya baru kita bersua dan baru menyambut Ramadan, tapi subuh ini sudah terasa oleh kita, maka kita juga sedang menunggu detik-detik berpisah dengan Ramadan. Ramadan tahun depan pasti datang tak Bapak Ibu? Pasti tidak datang. Kita pasti tidak ketemu dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada kita yang bisa jawab. Semua wallahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak apapun yang sudah kita lakukan, kita kerjakan. Mudah-mudahan puasa dan qiyamul lail pada malam-malam Ramadan, mudah-mudahan Allah terima sebagai deposito buat kita, menjadi amal ibadah buat kita, yang hari itu lagi tidak ada yang kita bawa. Semua akan kita tinggalkan, dan termasuk tadi malam kita sudah mulai iktikaf, dan saya pun begitu juga, udah agak pedih mata. Malam di mau WA Huzi, katanya satu Ramadan subuh turun. Dia kan suka-suka aja ngatur orang Bapak Ibu. Saya serius lah ini. Ya awak ikut perintah aja bang. Yalah, padahal jadwal saya bukan sekarang. Cuma suka-suka dia aja. Tidak bisa hadir ustadz lain, awak diterornya. Tapi yalah. Dan saya menganggap kalau di Marsan ini saya tidak sedang berceramah. Karena saya anggap ini kampung kedua saya. Karena 3 orang anak saya lahir di Marsan. Dan alhamdulillah nama saya juga dikenal orang. Yang buat saya sarjana juga dari Marsan, dan anak saya insyaallah yang nomor 1 Nurul akan wisuda juga Bapak Ibu di Syawal besok di tanggal 5 bulan 5 dengan IPK 391, menempuh waktu 3,5 tahun Pak Haji. Jadi saya kira syukur yang tak terhingga bagi saya. Tak juga saya sangka anak saya bisa kan gaji kepala MDA itu Rp1.100.000. Wah, tukang mengeluarkan gaji kami Pak Haji Jamaris. Tapi saya yakin dan percaya apapun yang ketika kita ikhlas, saya yakin dan percaya. Tidak setahun saya yakin, 2 tahun saya yakin. Mungkin tahun pertama, 2 tahun pertama di Marsan ini saya ragu. Tapi dah 23 tahun saya di sini. Baru saya yakin betul-betul bahwa Allah yang cukupkan semua. Gaji di atas kertas tak layak saya bisa bertahan hidup di Pekanbaru. Sampai sekarang kalau tidak percaya tengok amprah kami. Guru-guru gajinya Rp700.000 Pak Haji Khairun Asad. Saya kepala 400 tunjangan. 700 tambah 400 1.100.000. Tapi udahlah bentuk curhat pula bentuk subuhnya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada pagi dan subuh ini mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Sehat Bapak Ibu? Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Karena hari ini adalah hari yang ke-21, saya akan mengangkat tema yaitu Lailatul Qadar. Tadi di awal saya sudah bacakan surah Al-Qadar. Mari sama-sama kita kembali simak firman Allah yang Allah sampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan tahun ini juga kita meraih, yaitu malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu, kata Allah, apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam hari itu, kata Allah, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang ibadah pada akhir-akhir Ramadan, ada satu malam super power yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan itu, dan inti Ramadan itu bukan di awal. Intisari, intipati Ramadan itu adalah di akhir Ramadan. Berbeda dengan Zulhijjah. Zulhijjah itu intinya, harinya yang paling afdol itu adalah hari-hari di awal bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Tapi ketika Ramadan terbalik, dia berada di 10 atau di akhir-akhir bulan Ramadan. Hari ini fenomenanya, kalau di Marsan saya yakin dan percaya, karena di Marsan adalah rata-rata generasi ketiga. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Haji, Bu Ajah sudah rata-rata punya cucu. Tapi saya keliling tadi malam, sudah malam yang ke-21 Pak Haji. Tadi malam saya pas pula dapat giliran di Musalla Al-Munir namanya, di Kuala. Itu satu saf pun tak penuh. Jadi makin ke ujung, ada yang strategi kita khilaf salah. Kenapa? Karena orang semangat ketika Ramadan, tapi tidak mengerti akhir Ramadan. Ada fadilah, ada keistimewaan, ada kedahsyatan yang luar biasa di Ramadan. Di mana yang ramai? Ramayana nggak ramai. Di Pasar Jongkok, Purwodadi, di Pasar Jongkok, di mana tempat dah ramai. Orang sengaja menganggap apa? Tarawih itu kan sunat, witir itu kan sunat. Nanti aja lah sholat tarawih sendiri. Saya tidak yakin. Makanya dah bagus kita berjemaah tarawih witirnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tarawih bersama-sama dengan imam, maka sebenarnya menurut hadis kita dah sama beribadah satu malam penuh. Apalagi kita sudah tancap tadi sebelum subuh, raka'ataini salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ternyata orang-orang yang sudah melaksanakan salat sunat fajar itu ternyata adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran kekayaan di akhirat. Cuman memang di siku tidak ada apa-apa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi, karena intisari, kehebatan, kedahsyatan Ramadan itu ada di akhir Ramadan. Ramadan ini pertama kali diwajibkan oleh Allah itu pada tahun kedua Hijriah. Saya ingin hitung-hitungan tentang orang yang dapat Lailatul Qadar. Karena 1000 bulan itu dimasukkan, dikonversi ke dalam tahun, itu lebih kurang bernilai 83 tahun, 3 bulan Bapak Ibu. Jadi orang yang ibadah malam Lailatul Qadar itu, Allah berikan obral besar-besaran, ganjaran pahala besar-besaran kepada orang yang beribadah malam hari itu. Allah kasih, yaitu bernilai 83 tahun, 3 bulan. Dan ketika Ramadan diwajibkan Allah, Nabi umurnya 55 tahun. Jadi Nabi tak banyak Bapak Ibu bertemu Ramadan, cuma 8 kali. Nabi wafat umur
63. Karena Nabi pertama kali diwajibkan Allah bertemu Ramadan umurnya 55, Nabi wafat umur 63, 63 kurang 55, 8. 6 kali Ramadan jumlah bilangannya 29 hari, 2 kali Ramadan jumlah bilangannya 30 hari. Maka Ramadan didominasi kebanyakan jumlahnya adalah 29 hari. Kita mah hari yang ke-21 atau 22? 21. Mungkin Pak Haji Martio sudah 22. Tak mengapa, tak ada masalah. Tapi mudah-mudahan 1 Syawal kita serentaklah hendaknya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur para nabi dan rasul terdahulu itu panjang-panjang umur mereka. Nabi Nuh itu 1000 tahun umurnya. Saya tanya sama Bapak Ibu, kita mau enggak sampai 200 tahun aja? Mau? Enggak usah lah. Sekarang lah bengkok-bengkok kaki, Pak. Enggak usah minta panjang umur, Pak Bu. Minta berkah umur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kalikan, kalau Nabi tadi bertemu Ramadan itu 8 kali, sedangkan pahala Lailatul Qadar itu berapa tadi? 83 tahun. 83 kali 8. Coba tak pakai Android. Berapa jawabannya? Pak, ya jawab dulu, Pak. Kecuali saya, karena saya dah sekalikan dulu, Pak. 664 tahun. Pastilah Nabi kita Muhammad SAW ketika Ramadan pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tak muluk-muluk, Pak Haji. Saya tahun ni dah 47 masuk 48. Fikirlah muduh je lagi. Pak Haji Khairun Nas lah 60 lagi, dah mau 70 pun. Tak usah muluk-muluk. Kalau kita bertemu Ramadan saja, kalau contohnya kalau saya meninggal umur 60, Pak Haji, 47 berarti 13 tahun lagi. Kalau saya andaikan meninggal umur 60 tahun saja, kita hanya mendapatkan semua 3 tahun saja. 3 kali saja Lailatul Qadar. 83 kali 3 berapa? 249 tahun, Pak. Inilah kata Nabi, aku dan umatku itu umurnya antara wasituna wasabuna. Ini rahasianya, Pak. Aku dan umatku itu umurnya sekitar 60-70. Yang lewat 70, bonus lah itu. Hitung aja lah. 60-70. Saya alhamdulillah, kebahagiaan saya sampai hari ini, Pak Haji, itulah. Kalau ada yang meninggal, tak pernah saya absen untuk ikut memandikan. Maka saya pasang jas ini, bukan saya sok pakai jas apa, Pak Haji. Ini jas ini punya Pak almarhum Pak Haji Majulis Yahya. Makanya saya hebat juga. Asal orang meninggal, pasti saya dapat jatah. Almarhum beliau, istri beliau Bu Haji Asmiarni ngasih, ini Pak Ustadz untuk buat ceramah. Jadi pikir orang gagah jawab, padahal mereknya kasih orang. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang terakhir, maka kita raih Lailatul Qadar tahun ini dengan sebaik-baiknya. Secara detail, Nabi tak membuat rincian di 10 malam terakhir itu kapan dia turun. Tapi Nabi membuat global. Maka Lailatul Qadar itu dia akan turun pada malam-malam yang ganjil. 21,
23, 25, 27 dan 29. Lalu oleh Imam Ghazali, ini dia. Oleh Imam Ghazali, karena selama hayatnya dia bertemu, menurut identifikasinya, dia selalu bertemu dengan Lailatul Qadar, dan ini dicatat dalam kitab I'anatul Talibin, yaitu juz 2 halaman 257, bahwa cara untuk mengetahui kapan Lailatul Qadar itu turun bisa dilihat dari hari pertama Ramadan itu jatuh hari apa. Maka dua statement kita nih. Mohon maaf Pak Haji Martius, pemerintah di hari Kamis, ya Bu, Muhammadiyah hari Rabu. Ya terserahlah versi siapa, saya hanya menyampaikan aja. Ini bukan kata saya, nanti habis ceramah ini jangan kata saya pula nurut Ibu. Saya hanya membacakan referensi dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kata Imam Ghazali dalam kitab tersebut, fa in kana awwaluhu yaumal ahad aw yaumal arba' fi lailatin tis'a wa ishrin. Yang kedua, aw yaumal isnin fahiya lailatin ihda wa ishrin. Yang ketiga, aw yaumas salasa awil jum'ati fahiya lailati sab'i wa ishrin. Keempat, awil khamis fi lailatil khamsi wa ishrin. Yang terakhir, aw yaumas sabti fahiya lailati salasin wa ishrin. Pertama, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21 Ramadan. Dua, jika awal Ramadan itu jatuh, saya ulangi, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, Yaumul Ahad Arba', maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-29 Ramadan. Yang kedua, jika awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-21 Ramadan. Ketiga, jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Keempat, jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23 Ramadan. Dan terakhir, jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar akan turun jatuh pada malam ke-25 Ramadan. Tapi jangan 25 saja wa ibadah. Ini ciri-ciri motivasi, identifikasi yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya I'anatul Talibin di juz 2 halaman 257 tersebut. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi malam di masjid-masjid sudah mulai iktikaf. Yang tadi malam kalau tidak salah juga dari IKMI, judulnya adalah keutamaan iktikaf. Dan kami semalam setiap pembahasan judul nanti malam Pak Haji itu dibahas di IKMI. Semalam itu yang memberikan narasumber untuk memberikan
tausiah pembahasan judul kepada mubalik yaitu Dr. Saidul Amin. Pak Dr. Saidul Amin. Maka dibahaslah tadi malam tentang iktikaf. Apa hakikat iktikaf itu? Karena Rasulullah SAW ketika dia hidup sampai dia wafat, maka 10 malam terakhir itu dia menyengaja meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan harta dan keluarganya untuk duduk diam uzlah menyendiri di masjid. Maka iktikaf yang terbaik, yang pertama yaitu bukan di Anmor. Walaupun ada yang mengisinya kajian Ustaz Abdul Somad, Profesor, ada Mustafa Umar, ada Dr. Mawardi. Karena iktikaf terbaik dalam fikih itu adalah di mana masjid yang terdekat dari rumah kita. Saya tidak mungkin saya iktikaf di sini. Karena ada satu masjid, ada satu musola dekat rumah saya, Pak. Kami dengan kawan-kawan ada beberapa orang tadi iktikaf. Untuk apa hakikat iktikaf itu? Kita belajar meninggalkan istri. Kita belajar dulu meninggalkan harta. Kita belajar dulu meninggalkan keluarga. Kenapa? Karena satu saat esok kita akan ditinggal. Kan kita ini pahamnya akan ditinggal, Pak. Punya anak 4. Mau 2 laki-laki, mau 2 perempuan, mau 4 orang laki-laki, mau 4 orang perempuan, pasti ditinggal. Yang anak laki-laki dia buat rumah keluar. Yang anak kita perempuan dibawa pula oleh suaminya besok. Ujung-ujungnya apa? Balik modal, tinggal berdua. Tinggal awak sama orang rumah. Tinggal kita dengan istri, istri dengan suami juga sama, juga akan saling meninggalkan satu dan yang lainnya. Kalau tidak suami dulu istri, kalau tidak istri suami. Di Marsan ini berapa banyak yang tak ada lagi suami yang dah duluan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hakikat iktikaf itu adalah belajar bahwa kita akan meninggalkan. Itu hakikat yang pertama. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, di mana iktikaf terbaiknya? Perempuan iktikaf terbaiknya adalah di rumah suaminya, di rumahnya. Yang sempat solat tahajud, yang sempat solat hajat, silahkan. Yang berzikir, silahkan. Kami alhamdulillah, dari saya mula di Marsan ini, saya masuk Marsan 2003 Pak Haji. Sudah 26 tahun juga sini. Anak saya 3 orang lahir di sini. Dari tak ada uang saya. Anak saya nomor 2 lahir itu 27 Ramadan. Itu ada klinik dulu di depan dekat Pak Limko. Saya bilang, masih ingat dengan Ustaz Amidi, Ustaz, anak saya dah lahir. Uang saya tidak ada. Tenang aja lah. Nanti dialokasikan zakat mal untuk membayar tempat bidan anak Ustaz. Saya ingat Bang Badi nak pulang kampung, singgahlah ke klinik tu nitip meninggalkan uang untuk saya. Bapak yang lain juga ada yang meninggalkan 200, 250, udah 300. Saya pikir-pikir tadi sebelum lahir uang saya tidak ada. Dah lahir anak saya dapat 3 juta. Waktu itu ongkos melahirkan 800.000 rupiah. Kata Kak Linda dulu, Ustaz pergilah. Pas giliran saya sholat tarawih waktu itu, masjid ini belum ada lagi. MDA itulah masjid kita ya Pak Haji. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin dan percaya bukan gelombang yang besar dalam hidup ini. Cuman sampan awak yang ketek. Bukan ujian yang besar, tapi iman kita yang tipis, tak tebal. Betul tak kira-kira Bapak Ibu? Betul. Ujiannya belum berat dibandingkan dengan para nabi.
para rasul dan sahabat-sahabat terdahulu yang mereka betul-betul Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, dimuliakan mereka. Kita, maka saya yakin dan percaya, tapi manusiawi ketika kita berkeluh kesah, wajar. Saya ingin mengajak juga pada bapak-bapak, ibu-ibu, islahlah, jangan lagi bertikai, jangan lagi berdebat. Malu awaklah gaik-gaik lah tua-tua. Saya menyampaikan ini adalah mungkin pangkat anak atau pangkat adik. Karena tak baik. Saya melihat di sini kaum-kaum intelektual banyak Pak Haji. Mantan-mantan pejabat. Di kompleks saya biasa Pak Haji. Karena latar belakang mereka tukang buruh untuk membedal sapi. Makanya sakit kepala. Marsan nama-namanya. Saya diusulkan jadi RW lagi, tidak mau. Naik asam lambung awak ngurus warga Pak Haji. Asli. Iya bang. Lari-lari saya. Tak mau. Kalau ditanya orang, saya biarlah mengurus orang mati daripada orang hidup. Betul. Alhamdulillah dah puluhan orang saya mandikan, termasuk di Marsan ini. Satu orang pun tak ada berani melawan. Orang hidup, Masya Allah. Nauzubillah. Saya lari-lari, carilah yang lain saya bilang. Kami itu satu RW 4 RT, 215 kakaknya Pak Haji. Yang dihadang pisau berkelahi. Salah-salah nanti awak mendamaikan, awak lah kena cucu. Kalau kasus awak, asuransi dah ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi lewat kajian yang singkat pada subuh hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita manfaatkan momentum akhir-akhir Ramadan, tetap semangat dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita raih setiap malam-malamnya, dan sekali lagi dengan identifikasi pendapat Imam Ghazali tadi, bukan kita harus turun di malam 25 saja, tapi mari kita sapu bersih Ramadan ini dari awal sampai akhir. Karena kita bertemu dengan tak bertemunya Lailatul Qadar, wallahu a'lam bishawab, kita juga tak tahu. Tapi paling tidak, karena kita sudah ibadah malam hari itu Pak Haji, berarti kita tidak absen meramaikan di masjid, atau kita untuk mandiri iktikafnya. Mudah-mudahan kita tercatat hendaknya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekira itu saja. Insyaallah sudah kita salat sunat fajar 2 rakaat. Insyaallah nanti sebelum pulang mari kita juga salat sunat suruk, karena salat sunat suruk itu pahalanya adalah umroh. Jadi tak pun kita berangkat ke Mekah, tak pun berangkat umroh, ternyata ada pahala-pahala yang menyamai ibadah umroh Pak. Jadi hebat Islam ini, luar biasa. Sekali lagi kepada kita semua, saya atas nama pribadi dan keluarga juga mohon maaf sekaligus minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya pastilah manusia biasa, tak ada tebu yang tak beruas, tak ada sungai yang tak bersampah, tak ada manusia yang tak bersalah. Pasti saya punya banyak khilaf salah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak saya. Karena saya juga tipe tidak pendiam, saya tidak tipe idealis yang harus menyetel jalan dan duduk. Saya bagaimana di Marsan ini, kok tua sedikit dari saya terabangkan saya, kok yang besar jauh tuanya terbapakkan oleh saya. Pasti kita saling ada merasa tersinggung, khususnya kepada saya dan keluarga. Saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lah dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertemu Idul Fitri tahun ini tentunya dengan meraih gelar la'allakum tattaqun, yang kita harapkan, yang kita damba-dambakan adalah hadiah dan anugerah yang terhebat, terdahsyat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan
ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, infak sedekah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf, dan saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, saya mengajak kepada Bapak Ibu yang ingin zakat fitrah sudah bisa menyalurkan, dan afdal zakat fitrah itu sebelum pulang kampung adalah di mana tempat kita tinggal. Jadi ini saya mengajak karena banyak yang berasumsi bahwa zakat fitrah itu kadang-kadang dibawa pulang kampung. Kenapa? Karena menganggap biar hebat pula orang kampung memandang awak. Jangan. Karena zakat fitrah yang terbaik itu adalah zakat fitrah yang kita salurkan di mana kita berdomisili dan bertempat tinggal. Kalau zakat mal boleh, silakan mau dipecah ke, mau dibagi, silakan mau ke mana. Tapi zakat fitrah afdalnya adalah di mana kita bertempat tinggal. Sekali lagi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.